bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi ya di pembelajaran tematik tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, kalian lihat di judul ini ada seorang yang gagah perkasa pahlawan. Mana terlihat siapa namanya? Ya, Gajah Mada. Namanya Gajah Mada yang sakti mandraguna, ya, mempunyai ilmu yang luar biasa sehingga pada saat muda saja beliau sudah menjadi seorang pendekar yang mumpuni bisa mengalahkan lawan-lawannya. Ini adalah anak-anak cover buku tema 5 pahlawanku ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menggali informasi tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu siswa dapat mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, siswa dapat mencari informasi tentang pahlawan. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini masih tentang di kerajaan. Membahas tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Ya, tentunya banyak tokoh-tokoh yang terkenal anak-anak. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu siapakah para pendekar yang telah membesarkan kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, lihat ini ada peta Indonesia, anak-anak. Ada peta Indonesia. Nah, itu yang diberi warna coklat agak gelap, itu adalah daerah kekuasaan Majapahit. Hampir seluruh Indonesia ini anak-anak dikuasai oleh Majapahit. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Nusa Tenggara itu adalah daerah kekuasaan Majapahit anak-anak. Tuh lihat ya, hampir keseluruhannya. Lalu siapa sajakah orang yang berpengaruh dalam kerajaan Majapahit ini? Ya, di sini ada Gajah Mada, lalu ada Hayam Wuruk. Ya, Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini adalah tokoh yang terkenal anak-anak ya, tokoh yang terkenal. Lalu ada peninggalan pada saat kerajaan Majapahit ini berkuasa, ada Candi Penataran. Candi Penataran anak-anak ya. Candinya model begini anak ya. Itu seperti banyak bebatuan yang disusun ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membaca teks tentang Mahapati Gajah Mada. Ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, remaja aja anak-anak Gajah Mada ini sudah mempunyai keahlian, ilmu bela diri yang tinggi, yang hebat. Sehingga pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Anak-anak hebat ya. Oleh karena kecakapannya, karena ilmu bela dirinya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Cepat banget anak-anak ya, di usia muda sudah menjadi patih. Pada tahun 1329,
Pati Majapahit yang bernama Aryotada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Kota dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Pati Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Anak Gajah Mada awalnya menolak karena ingin membuktikan dulu. Ya. Baik, selanjutnya pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apakah Sumpah Palapa itu? Yaitu janji Gajah Mada bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Anak-anak, ternyata Hayam Wuruk adalah rajanya Gajah Mada, anak-anak ya, yang memerintah di tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Ya, anak-anak, dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga, anak-anak, seperti Malaysia dan Singapura. Perjuangan Gajah Mada sampai saat itu tetap dikenang, tetap diingat. Hal itu digunakan nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi-candi. Ya, apa sajakah candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit? Ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, Nana ya. Kompleks Candi Penataran. Ini Candi Penataran ini ada candi peninggalan kerajaan Majapahit, anak-anak ya. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan bahwa perjuangan dan peranan para tokoh masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca. Arca itu sejenis patung, anak-anak ya. Bangunan disebut Balai Agung, prasasti ya, atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantara Candi Naga. Candi Naga berukuran lebar 4,83 meter dan panjang 6,57 meter dan tingginya 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Nah, itu anak-anak, ternyata di dalam Candi Penataran ada lagi candi-candinya di dalamnya. Ya, itulah peninggalan kerajaan Majapahit yang sampai sekarang masih ada. Kalian bisa melihatnya atau datang langsung ke tempat tersebut. Ya, anak-anak. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar melawan musuh-musuhnya. Walaupun musuhnya banyak, walaupun musuhnya sakti, Gajah Mada tetap sanggup dan bisa mengalahkannya. Anak-anak,
Kita mulai ke penilaian pembelajaran 5 ya. Soal pertama, siapakah Gajah Mada itu? Ya, Nana, Gajah Mada adalah siapa? Lalu nomor 2, pada saat usia berapa tahun Gajah Mada menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara? Tentunya pada saat masih muda, Nana ya. Yang ketiga, kapankah Gajah Mada diangkat menjadi patih di Majapahit? Pada tahun berapa? Ya. Selanjutnya nomor 4, apakah nama candi peninggalan kerajaan Majapahit? Ya, nama candi peninggalan Majapahit yang indah dan megah. Nama candinya apa? Lalu yang kelima, tuliskan 2 buah candi yang terdapat di dalam Candi Penataran. 2 candi-candi kecil yang terdapat di Candi Penataran tadi telah Bapak jelaskan. Nah, anak-anak, soal 1-5 ini seperti biasa harus kalian tulis isinya, ya kalian pelajari dan nanti akan dicek oleh Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 6, masih di subtema 1, perjuangan para pahlawan. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sikap perjuangan pahlawan tersebut? Nah, tentunya pahlawan tersebut tidak takut, tapi pemberani, gigih dalam melawan penjajahan. Nah, siapa sajakah? Lalu di sini ada biografi Pangeran Diponegoro. Ya, siapakah Pangeran Diponegoro itu? Iya, ini adalah fotonya Nana, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada hari Jumat 11 November 1785 dari seorang ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati dan ayahnya yang bernama Gusti Raden Mas Surojo yang kemudian naik tahta ya menjadi raja bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar. Jadi nama asli Pangeran Diponegoro ini adalah Raden Mas Mustahar, anak-anak ya. Yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada tahun 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, anak-anak. Ya, putranya 12 dan putrinya anak perempuannya 5. Saat ini keturunan Pangeran Diponegoro tersebut hidup tersebar di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, termasuk ada yang di Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan ada yang di Arab Saudi. Wah, ternyata banyak juga Nana ya, menyebar ke berbagai negara. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi raja. Kenapa ya? Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, bukan seorang ratu. Ibunya Pangeran Diponegoro ini anak-anak. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat sebagai raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu, yang biasa dinobatkan sebagai raja hanyalah anak dari permaisuri atau ratu. Perang Diponegoro. Sekitar tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di Indonesia.
Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Pangeran Diponegoro di Desa Tegalrejo. Ditambah lagi, penjajah Hindia Belanda ini tidak menghargai adat istiadat setempat serta mengeksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi. Ya, pajak yang tinggi ini terutama pastinya menyengsarakan rakyat Indonesia, anak-anak ya. Rakyat Indonesia menjadi sengsara. Tahukah kamu anak-anak, Pangeran Diponegoro terjadi perang. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830, kurang lebih 5 tahun. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Kenapa disebut Perang Jawa? Karena hampir di seluruh Jawa ini Pangeran Diponegoro yang memimpin peperangan ini anak-anak ya. Hampir di seluruh Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dia Pangeran Diponegoro memimpin dalam memenuhi penjajahan Hindia Belanda. Berdasarkan informasi yang memperoleh, buatlah peta pikiran Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada foto Pangeran Diponegoro anak-anak. Siapakah nama tokoh yang berada di tengah-tengah ini anak-anak? Tokohnya siapa? Ya, betul. Pangeran Diponegoro. Lalu perilaku yang pantas ditirunya apa anak-anak? Perilaku pantas ditirunya pemberani dan pantang menyerah. Daerah asal dari mana anak-anak? Daerah asal Pangeran Diponegoro lahirnya ya Yogyakarta, Jawa Tengah. Perjuangan apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro? Apa? Ya, membela rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Itulah anak-anak ya tentang peta pikiran Pangeran Diponegoro. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditoni tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberi komando yang jelas kepada semua rakyatnya, khususnya di Pulau Jawa. Ternyata Pangeran Diponegoro ini anak-anak ya patut diacungkan jempol ya. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nanti berikan contohnya. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Ya, tuliskan pengalaman kerjasama yang telah kamu lakukan. Dan anak kita masuk ke penilaian pembelajaran 6. Soal nomor 1, dari provinsi. Bukan provinsi, namanya provinsi manakah Pangeran Diponegoro dilahirkan? Ya, provinsi mana Pangeran Diponegoro dilahirkan? Lalu yang kedua, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Nama aslinya siapa? Yang ketiga, kapankah perang Diponegoro berlangsung? Kapan perang ini berlangsung? Nah ya, dari tahun berapa hingga tahun berapa? Yang keempat, mengapa perang antara Pangeran Diponegoro dan penjajah Belanda disebut Perang Jawa? Kenapa? Ya,
berikan alasannya ya. Lalu yang kelima, apakah arti semboyan Pangeran Diponegoro sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati? Apakah arti dalam bahasa Indonesianya? Itulah Nana penilaian pembelajaran 6 dari 1 sampai 5 yang harus kalian kerjakan dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik Nana, pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.